Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah kekuatan bahan konstruksi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait deformasi pada balok. Di akhir pertemuan nanti, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis deformasi bahan dan rancangan pada bagian-bagian konstruksi bangunan dan mesin yang berupa balok berdasarkan deformasinya. Definisi dari balok itu sendiri adalah bagian struktur yang membentang secara horizontal antara penopang dan membawa beban yang bekerja pada sudut siku-siku hingga ke panjang balok. Fungsi balok adalah untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolong penopang. Balok sendiri terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya balok kayu, balok baja, dan balok beton. Balok kayu menopang papan atau dek struktural. Balok dapat ditopang oleh balok lain berupa balok induk, tiang, atau dinding penopang beban. Untuk balok baja, itu menopang dek baja atau papan yang berupa papan beton pracetak. Dan balok dapat ditopang oleh balok girder atau balok induk berupa kolom atau berupa dinding yang menopang beban. Sedangkan balok beton merupakan plat beton yang dicor di tempat, dikategorikan menurut seberapa panjang bentangan dan bagaimana bentuk cetakannya. Nah, gambar ini menunjukkan seperti apa bentuk dari balok kayu, balok baja, dan balok beton. Di gambar sebelah kiri terlihat untuk balok kayu, tentu material bahannya merupakan kayu ya. Kemudian yang disebut balok itu adalah yang ini, yang saya tunjuk pada kursor, yaitu bentang yang berwujud horizontal atau bentuknya diarahkan seperti mendatar. Kemudian untuk baja sama, yaitu yang berupa balok adalah yang ini, yang semuanya berbentuk horizontal. Untuk beton, yang ini ya, yang sebelah sini, yang semuanya bentuknya horizontal, sementara yang bentuk vertikal ini adalah kolom, dan kita akan bahas pada subbab selanjutnya. Kemudian kita masuk ke deformasi. Deformasi itu sendiri berupa defleksi atau lendutan. Nah, deformasi ini merupakan perubahan bentuk dari elemen struktur yang dapat berupa bentuk lengkungan atau disimbolkan theta, dan perpindahan posisi dari titik di bentang balok ke titik yang lain, yaitu disebut defleksi. Simbolnya adalah delta kecil ya, akibat beban di sepanjang balok tersebut. Deformasi ini terbagi menjadi dua, yaitu deformasi elastis dan deformasi plastis. Di mana deformasi elastis ini merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada suatu elemen struktur, tetapi perubahannya itu akan hilang ketika gayanya dilepaskan. Jadi, misalkan kita memberikan gaya pada suatu elemen, kemudian ketika kita hilangkan atau kita lepaskan gaya dari elemen itu, maka perubahan bentuknya akan kembali lagi ke bentuk semula gitu ya. Jadi perubahannya tidak terjadi atau disebut hilang ketika gayanya sudah dilepaskan. Mungkin ada yang tahu kira-kira apa ya contoh sehari-hari dari deformasi elastis ini? Ya, mungkin sederhananya berupa per ya. Jadi pasti kalian sering melihat per itu seperti apa. Jadi per itu ketika kita mampatkan atau kondisinya biasa saja gitu ya, tidak sedang diberi gaya, dia akan lebih rapat. Tapi ketika kita tarik atau kita beri gaya tarikan, maka dia akan mengalami deformasi ya, tentunya perubahan bentuk. Dan ketika kita melepaskan gaya itu, ketika kita tidak tarik lagi, dia akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Itulah yang disebut deformasi elastis. Kemudian selanjutnya deformasi plastis. Deformasi plastis ini kebalikan dari deformasi elastis tadi ya. Jadi deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, meskipun gaya yang bekerja itu sudah dihilangkan. Nah, jika bahan yang berdeformasi ini melewati batas elastisnya, tentu tegangan tidak akan lagi proporsional terhadap tegangan, yang artinya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, masih ingat kurva? Nah,
Di kurva itu adalah daerah yang disebut daerah yang elastis dan daerah plastis. Mungkin karena masih tegar ingatannya di minggu lalu pasti masih ingat ya kurva ini. Jadi ini merupakan kurva yang membagi yang mana merupakan daerah elastis dan mana yang merupakan daerah plastis. Tentu ini juga tergantung dari masing bahan lagi ya. Bahannya kalau baja berbeda, untuk beton berbeda, tetapi bentuk kurvanya ini kurang lebih seperti ini, konstan ya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, daerah yang dari 0 hingga garis vertikal yang pertama, ini merupakan daerah plastis. Sedangkan ketika kurva ini sudah mulai datar, tidak ada kenaikan lagi, disinilah tempat titik terjadinya perubahan yang merupakan daerah elastis. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada sebuah plat atau suatu spesimen berbentuk plat diberi beban secara terus-menerus, maka ia akan mengalami deformasi secara bertahap. Jadi di awal pembebanan, bahan yang ada di bawah titik luluh atau yield point akan kembali ke bentuk semula karena adanya sifat elastis bahan tadi. Tetapi ketika dia sudah sampai di yield point atau titik luluh di sini ya, disebut yield point, maka plat itu akan mengalami deformasi yang plastis. Setelah deformasi plastis, maka dia tidak akan bisa kembali lagi ke bentuknya yang semula. Jadi awalnya misalkan spesimen ini diberi gaya tarik, maka awalnya dia akan mengalami deformasi lokal dulu ya, masih mungkin akan terlihat ajak di awalnya tetap, tapi lama-kelamaan di bagian tengah ini diameternya pasti akan berkurang ya. Semakin lama dia akan semakin mengecil hingga dia terlepas atau putus. Nah, seperti itulah terjadinya deformasi plastis. Nah, mungkin bahannya seperti ini ya, yang paling mudah terlihat misalkan berupa besi atau baja. Kemudian tanda panah ini merupakan gaya yang kita berikan ya. Misalkan kita berikan yang tadi contohnya diberikan gaya tarik, kalau yang ini diberi gaya tekan. Nah, jika kita beri gaya tekan di tengah-tengahnya, maka lama-kelamaan dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Yang tadinya lurus akan menjadi melengkung seperti ini. Oke, selanjutnya kita perlu akrab mungkin dengan istilah-istilah tekan dan tarik ya. Jadi tekan itu merupakan compression dan tarik itu merupakan tension. Jadi ini merupakan persamaan dari momen plastis atau disingkat MP. Momen plastis ini merupakan perkalian dari modulus plastis dikalikan dengan tegangan meleleh atau tegangan yield. Seperti contoh yang tadi, misalkan kita berikan di sini tekanan atau gaya, maka akan mengalami lendutan ya, misalkan bentuknya seperti ini, anggap saja bentuknya kotak. Kita berikan gaya di sini, maka dia akan begini ya, mengalami lendutan. Nah, ketika sudah mengalami lendutan seperti ini, maka bahan yang berada di atas pada balok ini akan mengalami apa? Tekan ya. Jadi tekan dan otomatis bahan di sini akan mengalami tekan. Tetapi bahan yang ada di bawah akan mengalami tarik. Nah, kalau kita potong, kemudian kita lihat penampangnya dari sisi samping seperti ini, maka inilah gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Jadi yang di sisi atas, dan ini merupakan garis netralnya, ini mengalami tekan, dan yang di bawah garis netral ini mengalami tarik. Nah, ini adalah persamaan-persamaan dari penampang yang berbeda. Secara sederhana, kita bagi menjadi dua ya, yaitu penampang yang berupa persegi dan lingkaran. Ini yang paling sering kita temui di lapangan ya. Untuk penampang persegi, ini persamaannya untuk Z adalah 1/4 dari B dikali D kuadrat, di mana B ini adalah lebarnya, sementara D ini adalah tingginya. Untuk penampang lingkaran, persamaannya adalah 1/6 dari D pangkat 3, di mana D-nya ini, D yang ini ya, D besar, adalah diameternya.
Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Misalkan di sini ada suatu kasus di mana kita temui sebuah balok yang bahannya berupa baja. Nah, balok ini diberi gaya di sebuah titik yang berada di tengah-tengah dari balok sebesar 1.200 pon. Kemudian kita ketahui bahwa tegangan leleh dari balok itu sendiri adalah 38.000 pon per inch. Balok ini berpenampang persegi panjang, lebarnya adalah B, kedalaman atau tinggi ya, tingginya ini adalah 1,6 B. Jadi dapat terlihat di sini untuk lebarnya B kecil, kemudian kita bisa buat sketsanya di sini 1,6 B, sehingga kalau dibagi dua untuk melihat garis netralnya, di sini adalah 0,8 dan 0,8. Nah, ini adalah bentuk grafik gaya yang bekerja, di mana yang sisi atas dari balok ini mengalami tekan, dan di sisi bawah, di bawah garis netral ini mengalami tarik atau tension. Oke, mungkin ada yang masih ingat apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita menemui beban, kemudian ada di sini ada sendi ya, sendi dan roll. Oke, ingat lagi ya mata kuliah sebelumnya yang mekanika teknik. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah penyelesaian dari untuk mencari momennya. Momen itu ada yang masih ingat, momen adalah gaya kali jarak ya, atau bisa disebut di sini gayanya adalah P, jaraknya adalah L. Sehingga ketika kita diberi gaya di atas, di tengah-tengah sini sebesar 1.200 pon, maka kedua tumpuan ini akan memberikan gaya yang sama dan terbagi rata. Jadi 1.200 dibagi 2 ya, karena ada dua tumpuan, yaitu 600 dan 600. Karena letaknya di tengah-tengah, maka dari A ke C ini merupakan L, dan dari A ke B adalah setengah dari L, yaitu 20 inch dan 20 inch. Sehingga untuk mendapatkan momennya, yaitu tinggal gaya kali jarak ya, 600 pon dikalikan dengan 20 inch. Maka diperoleh momen plastisnya adalah 12.000 inch. Kemudian karena luas penampangnya berbentuk persegi panjang, maka simply tinggal dimasukkan ke dalam rumus momen plastis tadi ya, yaitu yang di kotak ini, momen plastis sama dengan Z dikali sigma Y. Kemudian rumusnya adalah 1/4, karena penampang persegi, 1/4 BD kuadrat dikalikan dengan sigma Y atau yieldnya, tadi tegangan yield. Dimasukkan 1/4 dikali B kecil dikali 1,6 B pangkat 2 ya. Kemudian dikalikan dengan tegangan leleh. Sehingga kita peroleh, karena ini masih dalam B, nggak apa-apa. Kita masukkan saja B, 1,6 pangkat 2 adalah 12,56 B kuadrat. Maka kita akan peroleh hasil momen plastis masih mengandung B pangkat 3. Sehingga untuk mencari nilai B, atau ini kan masih pertanyaan yang pertama tadi ya, kita masih cari B-nya berapa, maka kita keluarkan B-nya, sehingga kita peroleh hasil B pangkat 3 ini adalah 0,493, dan B-nya adalah akar pangkat 3-nya, sehingga diperoleh 0,79 inch. Setelah kita peroleh nilai B, maka kita bisa mendapatkan luas penampangnya dengan mudah ya. Luas penampang ini kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar. Luas penampangnya adalah 1,6 B untuk ketinggian atau hanya tadi, kemudian lebarnya adalah B. Karena kita sudah peroleh B, maka tinggal kita substitusikan saja. 1,6 dikali 0,79 dikalikan dengan B kecil 0,79, maka kita peroleh luas penampangnya 0,995 inch persegi. Baik, saya kira sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik dan tidak ada kesulitan. Tapi jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, silakan melalui forum daring online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.